melintasi dunia fantasi selama 30.000 tahun. Kau sendirian dengan sebilah pedang, membantai hingga tak ada yang berani menyebut diri terhormat di dunia. Dihormati oleh semua ras sebagai Kaisar Pedang Taichu. Namun waktu laksana pisau, Kaisar Agung pun akan menua. Energi dan darahmu telah mengering. Tubuh Kaisarmu retak, agar musuh tidak menghina jasadmu setelah kau mati. Kau melangkah ke kedalaman angkasa, membuat peti mati perunggu kuno untuk dirimu sendiri. Menanti ajal dalam keheningan. Di saat yang bersamaan, planet biru diinvasi oleh berbagai dunia. Dewa dan iblis turun. Peradaban manusia diambang kehancuran. Saat orang tuamu yang sudah tua melarikan diri bersama para pengungsi, mereka tak sengaja menghubungimu lewat ponsel lama yang selalu mereka simpan. Dalam panggilan video itu, rambutmu telah memutih, wajahmu penuh aura kematian. Di belakangmu ada sebuah peti mati usang yang menyedihkan. Ibumu menangis terseduh-seduh. Apa hidupmu di sana begitu menderita nak? Bahkan tidak punya makanan, sampai harus membuat peti matimu sendiri. Ayahmu mengertakkan gigi. Negara sedang memulai rencana evakuasi lintas dimensi terakhir. Anakku, kau tunggulah. Ayah dan ibu bahkan akan mempertaruhkan nyawa untuk meminta negara membawamu pulang. Kau baru saja ingin menjelaskan bahwa kau bukannya tidak punya makanan, tapi komunikasinya terputus. Xiao Han, Li Chuilan memeluk ponselnya sambil menangis histeris. Su Guozu menyeka air mata tuanya di wajah. Tatapannya menunjukkan tekad yang belum pernah ada sebelumnya. Jangan menangis lagi, menangis tidak ada gunanya. Ayo pergi, kita temui Komandan Lei. Negara naga pernah berkata, tidak akan meninggalkan satupun rekan senegaranya. Anakku juga warga negara naga. Aku akan meminta negara naga untuk menyelamatkannya. Bunker nomor 7, Pusat Komando Tempur. Di peta holografik raksasa, area peringatan berwarna merah sedang melahap dengan ganas. Area biru yang mewakili garis pertahanan manusia. Lapor Komandan, garis pertahanan negara telah jebol. Lapor, gelombang iblis berjarak 30 km dari bunker utama. Di depan meja komando, wajah Komandan Lei Zhen pucat pasi. Kedua tinjunya menekan kuat di atas meja. Buku-buku jarinya memutih. Dia melihat sinyal kehidupan yang terus padam di layar. Hatinya dipenuhi rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Umat manusia, apakah benar-benar akan musnah? Komandan, cadangan energi hanya tersisa 12%. Gerbang teleportasi super ruang tidak cukup terisi daya. Tidak bisa melakukan pemindahan skala besar. Ajudan melapor dengan suara bergetar. Kita sudah tidak punya jalan keluar lagi. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar keributan dari luar pintu ruang komando. Biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu Komandan Lei. Aku punya informasi penting. Anakku hampir mati kelaparan di dunia lain. Alis Lei Zhen berkerut. Dia yang suasana hatinya sedang kacau hendak memarahi. Tapi saat mendengar kata dunia lain, hatinya tiba-tiba tergerak. Biarkan mereka masuk, ucap Lei Zhen dengan suara berat. Pintu terbuka. Su Guozu dan Li Chuilan bergegas masuk dengan terhuyung-huyung. Kedua orang tua itu berpakaian lusuh. Wajah mereka penuh dengan bekas air mata. Begitu melihat Lei Zhen, bruk, mereka langsung berlutut. Komandan, kami mohon padamu, tolong selamatkan anak saya. Su Guozu mencengkeram lengan Lei Zhen dengan erat. Kukunya hampir menancap ke dalam daging. Saya berhasil menghubungi anak saya. Dia benar-benar ada di dunia lain. Para staf dan perwira di sekitarnya saling berpandangan. Sebagian besar menunjukkan ekspresi simpati namun tak berdaya. 3 tahun di akhir zaman. Terlalu banyak orang yang mentalnya hancur dan berhalusinasi. Ini bukan halusinasi. Saya punya videonya. Saya punya rekamannya. Su Guozu dengan gemetar mengangkat ponselnya yang rusak. Memutar rekaman layar panggilan singkat beberapa puluh detik tadi. Di dalam video itu, latar belakangnya, jelas sekali bukan di bumi. Kerikil berwarna merah itu, langit berbintang yang aneh itu, juga aura kuno yang terpancar dari peti mati perunggu itu. Bahkan bisa dirasakan meski hanya melalui layar. Sebuah perasaan tertekan yang menyesakkan. Yang lebih penting lagi, staf teknisi saat itu berseru kaget. Komandan, tadi kami memang mendeteksi sebuah gelombang spasial yang tidak normal. Frekuensinya, benar-benar berlawanan dengan retakan jurang yang sedang kita teliti. Ini adalah sebuah koordinat stabil yang baru dan tidak dikenal. Lei Zhen sontak mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Su Guozu. Ini panggilan yang barusan. Benar, baru saja tadi. Su Guozu berteriak sambil menangis. Komandan, coba Anda lihat, anak saya di sana menderita sekali. Pakaiannya sampai robek-robek begitu. Sudah tidak kelihatan seperti manusia lagi. Masih harus menyeret peti mati sendirian. Dia itu hampir mati kelaparan. Kami berdua seumur hidup tidak pernah memohon pada siapapun. Juga tidak pernah menyusahkan negara naga. Kami rela memberikan rumah kami, tabungan, bahkan nyawa kami pun kami donasikan untuk negara naga. Kami hanya memohon negara naga menggunakan semacam portal teleportasi itu. Tolong bawa pulang anakku. Meskipun hanya membawanya pulang untuk makan kenyang lalu mati pun tidak apa-apa. Li Chuilan juga bersujud di sampingnya berkali-kali. Saya mohon kepada Anda Komandan. Dia adalah warga negara naga. Dia bukan orang jahat. Jangan biarkan dia mati sendirian di luar sana. Di dalam ruang komando, suasana hening total. Semua orang melihat video itu. Orang tua di dalam video itu
Meskipun terlihat sangat menyedihkan, seperti sudah diambang kematian, tetapi kesepian dan keputusasaan yang terpancar dari matanya, membuat para prajurit tangguh yang ada di sana merasa pilu. Itu adalah seorang perantau yang terdampar. Seorang saudara sebangsa. Ajudan itu mengingatkan dengan suara pelan. Komandan, energi kita hanya cukup untuk membuka portal teleportasi satu orang sekali saja. Itu adalah sumber energi terakhir yang disisakan untuk evakuasi Anda. Lei Zhen terdiam. Logikanya memberitahunya, menggunakan sisa energi strategis terakhir untuk menyelamatkan seorang pengungsi dari dunia lain yang sepertinya akan segera mati. Adalah pertukaran yang sama sekali tidak sepadan. Ini tidak sesuai dengan keuntungan maksimal. Bahkan bisa dikatakan bodoh. Tetapi, Lei Zhen melihat kedua orang tua yang bersujud di lantai. Melihat rambut mereka yang memutih dan tatapan mata mereka yang putus asa. Dia lalu melihat ke layar besar pada kota yang akan segera jatuh. Jika bahkan tidak bisa menyelamatkan seorang saudara sebangsa yang ingin pulang, kita melindungi negara naga ini. Apa artinya lagi? Lei Zhen menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba melepas topi militernya. Kilatan nekat terlihat di matanya. Sampaikan perintahku. Lepaskan semua pengisian daya senjata berat. Batalkan rencana evakuasi komandan. Aktifkan teleporter ruang waktu dengan kekuatan penuh. Kunci koordinat sinyal barusan. Ajudan terkejut hingga pucat. Komandan, ini demi menyelamatkan satu orang biasa. Menghabiskan semuanya. Apa itu sepadan? Lagi pula melihat kondisi fisik orang di video itu. Mungkin begitu diteleportasi akan sepadan. Suara Lei Zhen meledak seperti guntur di ruang komando. Negara naga punya pepatah lama. Tidak meninggalkan, tidak menyerah. Karena kita sudah tidak bisa mempertahankan kota ini, maka sebelum kita mati, lakukan satu hal terakhir yang pantas. Itu adalah saudara sebangsa kita. Bahkan jika dia adalah seorang pemulung di dunia lain. Selama dia adalah orang negara naga akan membawanya pulang. Laksanakan perintah, buka jalur evakuasi warga negara. Seluruh pusat komando seketika menjadi sibuk. Lampu alarm merah berkedip dengan liar. Jauh di bawah tanah, mesin raksasa berbentuk cincin mulai bergemuruh. Wisp Sifos 41 energi mengerikan berkumpul. Ruang terkoyak paksa membentuk pusaran. Su Guozu dan Li Chuilan berpelukan sambil menangis. Mereka terus bersujud pada Lei Zhen. Terima kasih negara naga. Terima kasih komandan. Lei Zhen membantu orang tua itu berdiri. Memandangi gerbang ruang waktu yang sedang terbentuk. Tatapannya tegas namun juga membawa sedikit kesedihan yang heroik. Dia tidak tahu apa yang akan dia selamatkan. Mungkin seorang lelaki tua yang sekarat. Mungkin sesosok mayat. Tapi dia tidak menyesalinya. Xuan Tian Daoyu. Bintang yang sunyi dan mati. Kamu sedang duduk di atas peti mati perunggu. Diam-diam menunggu akhir dari hidupmu. Komunikasi yang terputus barusan membuat kekhawatiran terakhir di hatinya juga lenyap. Baguslah, mengetahui ayah dan ibu masih hidup. Aku juga bisa pergi dengan tenang. Kamu memejamkan kedua matamu. Api kaisar di dalam tubuhmu mulai padam perlahan. Aura kematian mulai menggerogoti organ dalammu. Tepat pada saat ini, Weng, langit berbintang yang tadinya sunyi senyap, tiba-tiba bergetar hebat. Kamu tiba-tiba membuka matamu. Dari pupil matamu yang keruh terpancar dua sinar cahaya yang menakutkan. Siapa? Apa para bangka tua dari zona terlarang kehidupan itu sudah menyusul? Dia berjuang untuk mencoba berdiri. Telapak tangannya yang kering kerontang menggenggam erat pedang patah di sisinya. Namun, detik berikutnya, dia tertegun. Di kehampaan di depannya, tiba-tiba muncul sebuah gerbang cahaya biru dari ketiadaan. Di dalam gerbang cahaya itu, tidak ada sosok agung yang haus darah. Juga tidak ada kekuatan dewa yang menghancurkan langit dan bumi. Hanya ada sebuah suara yang bergema di langit bintang dunia lain yang sunyi ini. Ini adalah tim penyelamat Huozong negara naga dari bumi. Rekan Suhan, kami mendeteksi sinyal darurat Anda. Tanah air tidak melupakanmu. Dimanapun kamu berada, kesulitan apapun yang kamu hadapi, negara naga akan menjemputmu pulang. Saluran teleportasi telah dibuka. Harap segera masuk. Saya ulangi, harap segera masuk. Pada saat ini, sosok yang menekan sebuah era. Kaisar Pedang Taichu yang membantai sampai tak ada seorang pun di dunia yang berani menyebut diri yang terhormat. Dia membeku di tempat. Dia menatap gerbang cahaya itu. Mendengarkan bahasa yang akrab namun asing itu. Dua baris air mata mengalir di pipinya yang menua, menetes di atas peti perunggu yang dingin. Negara naga datang untuk menjemputku, meskipun mengira aku ini sampah. Tetap rela menempuh ribuan mil, melintasi dimensi untuk menjemputku. Dia tertawa dengan lepas, tertawa dengan gila, tertawa hingga air mata membasahi wajah. Aura kematian di tubuhnya secara aneh berhenti pada saat ini. Baik, karena kampung halaman tidak menyerah pada tulang tuaku ini. Dia mengulurkan tangannya yang kurus kering, menggenggam peti perunggu raksasa yang berat itu, seolah mengangkat sehelai bulu, menegakkan kembali tulang punggungnya yang telah membungkuk selama ribuan tahun. Selangkah melaju ke arah gerbang cahaya. Maka aku Suhan, memangnya kenapa kalau aku kembali? Aku ingin lihat, siapa yang menindas orang tuaku? Siapa yang mengusik negara nagaku? Boom, Kaisar Agung melangkah. Galaksi berbalik arah. Meskipun dia sudah tua, meskipun energi dan darahnya telah mengering,
Tetapi pada saat ini, aura tak terkalahkan yang dulu membuat ribuan klan gemetar. Sekali lagi di dalam tubuhnya yang hancur, perlahan bangkit kembali. Bumi, tempat perlindungan nomor 7, posisi pertahanan permukaan, langit malam, diwarnai merah padam oleh api peperangan. Raungan senapan mesin berat merobek langit malam. Peluru penjejak menyabet seperti cambuk api. Di atas gelombang yang bergejolak dalam kegelapan, itu adalah puluhan ribu anjing iblis jurang. Kulit mereka sekeras besi, taring mereka tajam, tanpa lelah menyerang garis pertahanan terakhir manusia. Udara dipenuhi asap mesiu, daging hangus dan bau darah yang memuakkan. Berapa lama lagi perisai energi bisa bertahan? Di garis depan posisi, Komandan Pasukan Khusus Wanggang meraung. Laras senapan serbu di tangannya sudah memerah karena tembakan. Salah satu matanya terluka oleh pecahan peluru. Darah segar menutupi separuh wajahnya. Terlihat ganas dan penuh tekad. Dari earphone terdengar teriakan teknisi dengan nada menangis. Komandan, markas komando bawah tanah untuk membuka saluran evakuasi lintas waktu, telah menarik energi dari sistem pertahanan. Energinya, perisai saat ini hanya tersisa selapis tipis. Paling lama hanya bisa bertahan 3 menit. 3 menit, Wanggang meludahkan ludah berdarah dengan keras. Secerca kekejaman melintas di matanya. Demi menyelamatkan satu orang, menguras seluruh energi pertahanan kota. Apa itu sepadan? Sebagai seorang prajurit, dia mematuhi perintah. Tapi sebagai seorang pejuang, melihat saudara-saudaranya tumbang satu persatu di sisinya, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Tapi dia tahu, rekan sebangsa yang negara naga mati-matian coba bawa pulang itu, saat ini pasti sedang menghadapi keputusasaan yang lebih besar. Karena negara naga telah memutuskan untuk menyelamatkannya, maka bahkan jika harus mati, kita harus mempertahankan 3 menit ini. Saudara-saudara, apa kalian dengar? Wanggang tiba-tiba berdiri dari parit, meledakkan granat kehormatan terakhir di pinggangnya, sambil berteriak marah. Di belakang kita adalah titik teleportasi. Ini adalah tempat kita menjemput saudara sebangsa kita pulang. Nyawa kita adalah nyawa. Nyawa saudara sebangsa kita juga adalah nyawa. Bertahan selama 3 menit. Jangan biarkan seekor lalat pun lewat. Bunuh. Puluhan prajurit yang tersisa melepaskan amarah terakhir mereka. Mereka meninggalkan tempat perlindungan. Di atas reruntuhan kiamat ini, membangun sebuah tembok besar dari daging dan darah. Pada saat yang bersamaan, di tengah medan pertempuran, sebuah perangkat logam raksasa berbentuk cincin mengeluarkan suara dengungan yang memekakkan telinga. Busur listrik biru melompat-lompat dengan liar. Ruang seolah dirobek paksa oleh sepasang tangan tak terlihat. Kresek, koordinat terkunci. Portal terbuka. Seiring dengan berhentinya suara mekanis itu, pusaran ruang waktu berwarna biru tua itu akhirnya terbentuk. Semua prajurit yang masih hidup, secara tidak sadar menoleh ke belakang. Mereka ingin melihat sosok penting yang membuat negara naga menghabiskan takdir terakhirnya. Yang membuat tak terhitung rekan seperjuangan mengorbankan nyawa. Yang harus diselamatkan. Sebenarnya seperti apa wujudnya? Mungkin seorang ilmuwan yang menguasai teknologi inti. Mungkin seseorang berkemampuan super dengan keahlian unik. Namun, detik berikutnya, semua orang tertegun. Uhuk. Suara batuk keras seolah-olah akan mengeluarkan paru-parunya. Terdengar sebelum sosoknya muncul. Sebuah tangan yang kurus kering. Tangan yang penuh dengan bintik penuaan. Terulur dengan gemetar dari tirai cahaya. Memegang kusen pintu logam. Kemudian, seorang pria tua dengan pakaian compang camping, dengan rambut acak-acakan, yang seluruh tubuhnya memancarkan aura busuk, berjalan keluar dengan terlatih-tatih. Dia benar-benar terlalu tua, punggungnya seperti busur yang ditarik kencang. Setiap langkah harus berhenti untuk terengah-engah. Jubahnya yang compang camping penuh dengan noda coklat kehitaman. Terlihat seperti mayat yang baru saja merangkak keluar dari kuburan massal. Yang paling membuat merinding adalah, di belakang orang tua ini, terdengar suara gesekan logam. Suara gesekan logam. Srik. Terlihat di tangan orang tua yang lain. Dia mencengkeram erat rantai perunggu yang tebal. Rantai itu menegang sebuah peti mati kuno perunggu yang sangat besar. Berat, penuh dengan karat dan pola-pola aneh. Ditarik olehnya sedikit demi sedikit keluar dari tirai cahaya. Duk. Peti perunggu itu jatuh dengan keras di atas lantai semen area pertahanan. Mengeluarkan suara dentuman yang keras. Menerbangkan debu kemana-mana. Hening. Medan perang menjadi sunyi sesaat. Bukan hanya para prajurit manusia, bahkan monster-monster yang sedang menyerang dengan ganas. Sepertinya juga tercengang oleh pemandangan aneh yang tiba-tiba ini. Inikah orang yang harus kita selamatkan? Wanggang membelalakkan matanya yang masih utuh. Seluruh tubuhnya seolah tersambar petir. Dia telah memikirkan berbagai kemungkinan, tapi tidak pernah terpikirkan, orang yang diselamatkan oleh negara Long dengan mengorbankan segalanya, ternyata adalah seorang kakek tua yang sepertinya bisa mati kapan saja, dan bahkan membawa peti matinya sendiri. Apa-apaan ini evakuasi warga? Ini sih mengangkut mayat. Seorang prajurit muda berteriak putus asa. Bunker nomor 7. Pusat komando bawah tanah. Pemandangan ini disiarkan dengan jelas di layar besar. Kepala Lei Zhen menopang tubuhnya dengan kedua tangan di atas meja komando. Tubuhnya sedikit gemetar, meskipun dia sudah siap secara mental setelah melihatnya di video. Tapi begitu melihat kondisimu yang menyedihkan itu, muncul di bawah sorotan kamera definisi tinggi.
Guncangannya masih membuatnya sesak napas. Benar-benar sangat mengenaskan. Mana ada ini pergi ke dunia lain untuk bertapa. Ini jelas-jelas seperti dijual ke tambang batu bara ilegal dan kerja paksa selama 30 tahun. Dokter, tim medis mana? Lei Zhen tiba-tiba tersadar. Berteriak ke alat komunikasinya. Cepat, bawa dia ke atas tandu. Dia adalah saudara kita yang kita selamatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Jangan biarkan dia mati begitu baru tiba di sini. Di samping, Su Guozu dan Li Chuilan sudah menangis sejadi-jadinya. Anakku, kenapa kamu jadi sekurus ini nak? Itu putraku, itu Xiao Han. Dia bahkan tidak memakai sepatu. Melihat sosok di layar yang bertelanjang kaki itu, pria tua yang menginjak tanah penuh kerikil dan selongsong peluru. Hati Li Chuilan terasa begitu sakit sampai ingin membenturkan kepalanya ke tembok. Posisi di permukaan, kamu berdiri di pintu keluar gerbang ruang waktu. Matamu yang keruh sedikit menyipit, mengamati dunia yang asing ini. Energi spiritual di udara sangat tipis sampai mengerikan, bahkan bercampur dengan berbagai zat kimia beracun. Di sekelilingnya penuh dengan rongsokan baja. Di kejauhan api berkobar ke langit. Jadi inikah kampung halaman? Kamu berbisik pelan, meskipun lingkungannya sangat buruk, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Walaupun hukum Dao Agung di sini tidak lengkap, tapi memancarkan aura asal yang membuatnya merasa dekat. Aku benar-benar sudah kembali. Uhuk-uhuk, dia kembali terbatuk darah. Perpindahan antar dimensi bagi tubuh kaisarnya yang hancur ini. Bebannya terlalu besar 7. Api kehidupan di dalam tubuhnya goyah. Seolah akan padam kapan saja. Pak tua, cepat tiarap. Tiba-tiba, sebuah teriakan marah penuh cemas membuyarkan lamunanmu. Kau mengangkat kepala. Terlihat seorang pria kekar yang wajahnya berlumuran darah. Berlari ke arahmu seperti orang gila. Dan di belakang pria kekar itu, seekor makhluk bertubuh sangat besar. Seekor anjing iblis raksasa yang seluruh tubuhnya berbulu hitam. Sambil membuka mulutnya yang menganga lebar, menerobos garis pertahanan dari samping. Langsung menerkam ke arah lehermu. Kecepatan anjing iblis itu luar biasa cepat. Menebarkan bau amis yang memuakkan. Di mata manusia bumi, ini adalah malaikat maut yang mematikan. Tapi di matamu, ini, kan hanya seekor anjing liar yang tak beradab. Alismu sedikit mengernyit. Tanpa sadar kau ingin mengangkat jarimu untuk melenyapkan semut yang tak tahu diri ini. Namun, sebelum kau sempat bergerak, awas, pria kekar itu nekat menerjang ke depan. Melindungimu di bawah tubuhnya, menjadikan punggungnya sebagai tameng dari cakar tajam anjing iblis itu. Cakar tajam merobek rompi anti peluru. Suara cakar menembus daging terdengar jelas. Wang Gang mengerang tertahan. Darah segar seketika membasahi seragam tempurnya. Tapi dia tetap mendekapmu erat di bawahnya. Tangannya yang besar dan kasar menekan kepalamu yang keriput. Sambil berteriak, kakek, jangan bergerak, jangan angkat kepala. Medis, bawa kakek ini pergi. Cepat, kau tertegun. Dia benar-benar tertegun. 30.000 tahun telah berlalu. Sejak dia mencapai pencerahan dan menjadi kaisar. Bahkan jauh sebelum dia menjadi orang suci. Ketika orang-orang di dunia melihatnya, semua bersujud dan gemetar ketakutan. Bahkan para penguasa tertinggi di zona terlarang kehidupan harus menghindarinya saat bertemu dengannya. Selalu hanya ada dia Suhan seorang diri dengan sebilah pedang, melindungi semua makhluk hidup. Tidak pernah ada orang yang berani menghalangi di hadapannya. Terlebih lagi, dia hanyalah seseorang yang bahkan belum mencapai tahap pembangunan dasar. Seorang manusia fana yang rapuh seperti semut. Kamu tertekan di atas tanah yang penuh debu. Hidungmu dipenuhi oleh aroma pekat dari Wang Gang. Aroma darah dan bau keringat. Dia bisa merasakan tubuh fana ini gemetar hebat. Itu adalah ketakutan naluriah terhadap kematian. Tapi lengannya yang melindungimu, bagaikan terbuat dari besi tuang. Tidak bergerak sedikit pun. Kenapa menyelamatkanku? Kamu bertanya seolah dirasuki sesuatu. Dengan suara serak, Wang Gang meringis kesakitan. Sambil menembak anjing iblis itu membabi buta dengan pistolnya. Sambil mengumpat dan berkata, untuk apa banyak omong kosong? Kamu adalah rakyat sipil. Aku ini seorang prajurit. Membawamu pulang adalah perintah dari negara naga. Kalau sampai kamu mati di hadapanku, aku tidak akan punya muka untuk bertemu para leluhur di akhirat. Kamu adalah rakyat sipil. Aku adalah prajurit. Dua kalimat yang sangat sederhana, namun bagaikan sambaran petir, menghantam keras hati Daomu yang telah lama kering dan membeku karena waktu. Tatapan matamu berubah. Sepasang mata yang keruh itu, tua, di dalam mata yang telah melihat semua perubahan di dunia fana. Di dalam mata yang penuh perubahan itu, api yang telah lama padam kembali menyala di dalam hati. Itu adalah rasa haru, dan terlebih lagi, kemarahan. Bagus, sungguh prajurit yang hebat, sungguh negara naga yang hebat. Kau dengan lembut mendorong Wang Gang yang menindihnya. Gerakannya terlihat lembut, namun mengandung kekuatan lembut yang tak tertahankan. Langsung membuat pria kekar seberat 100 kg itu terdorong dengan stabil hingga lebih dari 3 meter jauhnya. Kakek, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Wang Gang sangat terkejut, ingin mengulurkan tangan untuk menariknya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya membeku kaku, karena dia melihat, kakek tua yang tadinya terlihat seperti bisa dirobohkan oleh hembusan angin. Saat ini perlahan-lahan berdiri tegak. Meskipun pakaiannya masih compang camping. Tapi dari tubuh kakek tua ini,
tiba-tiba memancarkan aura yang membuat langit dan bumi bergetar ketakutan. Kau tidak menghiraukan teriakan kaget Wang Gang. Dia hanya perlahan mengangkat kepalanya, menatap anjing iblis yang bersiap untuk menerkam lagi. Aku adalah Kaisar Agung ras manusia, menekan dunia selama 30.000 tahun. Pulang ke kampung halaman di usia senja, malah dianggap sebagai makanan oleh sekelompok binatang buas. Kau tersenyum. Dalam senyuman itu, membawa hawa dingin dan kekuasaan yang tak terbatas. Uhuk-uhuk, tadinya aku ingin menghemat sedikit tenaga, dan menunggu kematian dengan tenang. Tapi karena sudah menerima kebaikan dari anak ini, setidaknya aku harus memberikan sedikit hadiah perkenalan. Tepat pada saat ini, sebuah raungan yang mengguncang langit dan bumi terdengar dari belakang gelombang iblis jurang maut. Para monster iblis yang tadinya menyerang dengan ganas semua mundur. Tiarap di tanah, gemetar ketakutan, tanah bergetar hebat, sosok setinggi 10 meter, seluruh tubuhnya tertutup sisik hitam. Makhluk mengerikan yang memegang kapak tulang raksasa, melangkah dengan cepat melewati garis pertahanan. Itu adalah Jenderal Iblis Abis. Keberadaan mengerikan yang setara dengan esper manusia tingkat 5, juga merupakan penguasa di wilayah ini. Barusan ia merasakan fluktuasi gerbang ruang dan waktu. Secara naluriah merasakan ancaman, jadi ia turun tangan sendiri. Semut, mati. Jenderal Iblis itu mengeluarkan raungan yang sulit dimengerti. Kapak tulang raksasa yang bisa membelah tank itu, dengan aura yang menghancurkan langit dan bumi, menebas ke arahmu dan Wang Gang di depan gerbang ruang dan waktu. Angin kencang menderu, rasa tertekan yang membuat sesak napas. Tamatlah sudah. Wang Gang menutup matanya dengan putus asa. Di dalam ruang komando, Jenderal Lei Zhen dengan kesakitan memukul meja. Tidak tega melihat lagi. Su Guozu dan Li Chuilan bahkan langsung pingsan. Ini bukanlah kekuatan yang bisa dilawan oleh manusia. Namun, tepat saat kapak raksasa itu hanya berjarak 3 inci dari atas kepalamu. Tidak ada darah dan daging berhamburan seperti yang dibayangkan. Seluruh dunia, seolah tombol jeda ditekan pada saat ini. Kamu masih berdiri di sana, dengan satu tangan di belakang punggung. Bahkan kelopak matamu tidak berkedut sedikit pun. Dia hanya dengan lembut, membuka bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Menghadap kapak raksasa yang menghancurkan itu. Menghadap Jenderal Iblis yang sombong itu. Menghadap pasukan iblis yang memenuhi pegunungan dan dataran. Dengan lembut, batuk sekali. Uhuk, suara ini sangat pelan. Tapi begitu suara ini terdengar, langit dan bumi berubah warna. Riak transparan yang terlihat dengan mata telanjang berpusat padamu, menyebar seketika dalam bentuk lingkaran. Itulah kekuatan Kaisar. Meskipun hanya sisa-sisa kekuatan Kaisar di usia senjanya, bahkan tidak sampai 1/100 juta dari kekuatan puncakmu. Tapi, itu adalah tingkatan kekuatan sejati. Adalah penghancuran oleh hukum alam. Kapak tulang raksasa itu begitu bersentuhan dengan riaknya, langsung berubah menjadi debu yang paling halus. Lenyap di udara. Buk, suara yang teredam. Tubuh raksasa setinggi 10 meter itu, beserta baju zirah sisiknya yang tak bisa dihancurkan, seketika meledak menjadi kabut darah. Tak ada satupun tulang utuh yang tersisa. Namun, ini baru permulaan. Riak itu masih terus menyebar, melewati gerombolan anjing iblis di depan, melewati pasukan monster iblis di belakang, terus menyebar hingga ke ujung pandangan. Kemanapun ia lewat, tak ada rumput yang tumbuh. Ribuan monster iblis lenyap tanpa suara. 3 detik kemudian, angin berhenti. Medan perang yang tadinya riuh dan brutal, kini begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun terdengar. Di tengah medan perang, pria tua itu masih berdiri diam di sana. Dia mengeluarkan sapu tangan yang usang, menutupi mulutnya. Dengan sedikit rasa bersalah dia melihat ke sampingnya. Wang Gang yang sudah membatu seperti patung. Uhuk-uhuk, maaf ya, anak muda. Tadi tenggorokanku agak gatal. Aku tidak tahan. Anu, bagaimana dengan anjing hitam besar itu? Dia tidak membuatmu takut kan? Wang Gang secara mekanis memutar lehernya yang kaku. Pandangannya kosong menyapu ke depan. Di sana tadinya dipenuhi puluhan ribu monster. Gelap gulita, tapi sekarang, sejauh mata memandang, hanya tersisa sepetak tanah kosong yang rata secara aneh. Bahkan setetes darah pun tidak tersisa. Black, entah siapa, di parit yang sunyi senyap menelan ludah dengan keras. Kapten, suara wakil komandan yang gemetar terdengar dari belakang. Dengan kengerian seolah melihat hantu. Instrumen pendeteksi kehidupan menunjukkan, dalam radius 3 km, reaksi monster menjadi 0. Dua kata ini seperti palu godam, menghantam keras hati semua orang. Wang Gang tiba-tiba tersentak kaget. Akhirnya tersadar kembali. Dia perlahan berbalik, melihat lelaki tua bungkuk di sampingnya. Kau masih berdiri di sana. Tanganmu memegang sapu tangan usang itu. Dengan lembut menyeka sedikit darah hitam yang keluar dari sudut bibirmu.